saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar radioaktivitas. Segala benda yang ada di semesta ini itu terdiri atas atom, kecuali sesuatu yang bersifat non-materi seperti gaya gravitasi, gelombang elektromagnetik, medan gaya, medan energi, kemudian besaran atau ukuran dalam fisika seperti waktu dan kecepatan. Nah, di dalam atom itu terdiri atas inti yang disebut dengan proton dan neutron. Yang dimana dalam keadaan tertentu, inti atom ini bisa menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan ini terjadi karena jumlah proton dan neutron yang tidak seimbang atau ukuran inti yang terlalu besar. Proton di dalam inti memiliki muatan positif yang secara alami akan saling tolak-menolak. Namun, ada gaya yang disebut dengan gaya kuat inti. Apa sih gaya kuat inti itu? Gaya kuat inti yaitu sebuah gaya yang bekerja sangat kuat, namun hanya dalam jarak sangat pendek yang berusaha menahan mereka agar tetap bersama. Nah, jika gaya ini tidak cukup kuat karena ketidakseimbangan jumlah proton dan neutron atau alasan lain, maka inti itu menjadi tidak stabil. Nah, ketika inti tidak stabil, ia akan berusaha mencapai keadaan yang lebih stabil. Caranya adalah dengan meluruh atau melepaskan partikel dan energi. Proses inilah yang disebut dengan proses radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Marie dan Pierre Curie. Radioaktivitas atau proses peluruhan ini bisa terjadi dengan memancarkan partikel alfa, partikel beta, atau radiasi gamma, yaitu gelombang elektromagnetik yang berenergi tinggi. Proses radioaktif ini terjadi secara spontan dan alami, yang artinya tidak bisa dipercepat atau diperlambat oleh perubahan suhu, tekanan, atau reaksi kimia. Namun, untuk sejumlah besar atom radioaktif, kita bisa memprediksi berapa banyak yang akan meluruh dalam jangka waktu tertentu. Inilah yang disebut waktu paruh. Apa waktu paruh itu? Waktu paruh yaitu waktu yang diperlukan agar separuh dari atom-atom radioaktif dalam satu sampel itu meluruh. Tujuan utama peluruhan ini adalah untuk mencapai kestabilan itu tadi. Inti yang tidak stabil akan terus meluruh hingga akhirnya berubah menjadi inti atom yang lebih stabil. Jadi, singkatnya, radioaktivitas adalah cara alam mengubah inti-inti yang tidak stabil menjadi lebih stabil dengan melepaskan atau memancarkan partikel dan energi. Radioaktivitas dikategorikan berdasarkan jenis partikel atau energi yang dilepaskan. Setiap jenis radiasi memiliki karakteristik dan kemampuan penetrasi yang berbeda. Yang pertama, ada radiasi alfa. Radiasi ini terdiri dari partikel alfa yang membawa 2 proton dan 2 neutron. Meskipun partikel ini memiliki kemampuan penetrasi rendah, paparan langsung terhadap radiasi alfa tetap berpotensi membahayakan jika zat radioaktifnya terhirup atau tertelan. Yang kedua yaitu radiasi beta. Radiasi ini melibatkan partikel beta berupa elektron atau positron dengan kemampuan penetrasi lebih tinggi daripada partikel alfa. Karena ukurannya yang lebih kecil, partikel beta bisa menembus lapisan kulit tetapi biasanya tidak mampu menembus bahan tebal. Peluruhan beta melibatkan perubahan dalam inti atom. Yang pertama yaitu beta minus, yaitu neutron berubah menjadi proton, melepaskan elektron dan antineutrino. Yang kedua, beta plus, yaitu proton berubah menjadi neutron, melepaskan positron dan neutrino. Yang ketiga, ada radiasi gamma. Berbeda dari alfa dan beta, radiasi gamma berupa gelombang elektromagnetik dengan energi sangat tinggi. Jenis radiasi ini dapat menembus bahan yang tebal
sehingga paparan radiasi gamma dalam jumlah besar sangat berbahaya bagi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan jenis-jenis radioaktivitas dalam dunia teknik sipil. Nah, untuk penerapan yang pertama yaitu ada peluruan alfa. Nah, untuk peluruan alfa sendiri yaitu bisa sebagai detektor asap atau smoke detector menggunakan americium-241 yang memancarkan partikel alfa untuk mengionisasi udara. Jika asap tersebut masuk, arus ionisasi terganggu dan alarm akan yang berbunyi. Dan untuk kedua yaitu ada evaluasi dosis radiasi. Terdapat metode untuk menghitung kontribusi dosis radiasi eksternal, gamma, dan internal yaitu alfa yang diterima penghuni bangunan akibat radioaktivitas alami material. Metode ini menghubungkan aktivitas spesifik radionuklida dalam material dengan dosis radiasi yang diserap oleh individu di dalam ruangan. Hasil perhitungan dosis ini telah sesuai dengan data eksperimen dan perhitungan lain, sehingga dapat digunakan untuk menilai risiko kesehatan. Saya membaca informasi tersebut dari jurnal Evaluation of Gamma and Alpha Doses due to Natural Radioactivity of Building Material. Nah, untuk yang kedua yaitu ada penerapan peluruan beta, yaitu sebagai pengujian material menggunakan radiografi beta. Sinar beta dalam kurung partikel berenergi tinggi digunakan untuk menghasilkan sinar ekskunder. Saat mengenai target logam tertentu, sinar X ini kemudian digunakan untuk menembus material dan menghasilkan citra radiografi, sehingga dapat mengidentifikasi ketebalan dan cacat internal pada baja atau material padat lainnya. Radiografi dengan sumber sinar beta seperti SR90 dapat digunakan untuk menguji ketebalan baja setebal 10-30 mm. Sensitivitas deteksi sangat dipengaruhi oleh posisi detektor dan ukuran sampel terhadap arah radiasi. Teknik ini memungkinkan deteksi cacat seperti retakan atau rongga udara tanpa merusak material, serta dapat diaplikasikan pada berbagai komponen industri. Saya membaca informasi tersebut dari jurnal The Industrial Application of Beta Rays, Excited X-rays, 2 Yields of X-rays, 3 Industrial Radiography. Nah, untuk yang ketiga yaitu penerapan radiasi gamma. Deteksi kebocoran dan pelacakan aliran fluida. Radiasi gamma digunakan untuk mengukur penyerapan atau penyebaran sinar saat melewati fluida atau material. Perubahan intensitas sinar gamma yang terdeteksi mengidentifikasikan keberadaan jenis dan volume fluida, serta potensi kebocoran atau perubahan distribusi aliran. Sinar gamma densitometri dan tomografi dapat mengidentifikasi kebocoran pada pipa bawah tanah atau dinding-dinding penahan air dengan akurasi tinggi, bahkan pada sistem yang sulit diakses. Sistem berbasis gamma dapat memantau jenis dan jumlah fluida yang mengalir dalam pipa industri, termasuk campuran multiphase seperti air, minyak, dan gas, dengan tingkat kesalahan yang rendah. Nah, saya membaca informasi tersebut dari jurnal Identification of Flow Regime and Estimation of Volume Fraction Independent of Liquid Phase Density in Gas Liquid to Gas Flow. Radioaktif sangat berguna dalam mendeteksi retakan atau kerusakan struktur pada beton dikarenakan bersifat non-destruktif, bisa mendeteksi cacat internal yang tidak terlihat secara kasat mata, dan dapat digunakan dalam pemeliharaan preventif dan inspeksi keamanan struktur penting. Beberapa contoh pengaplikasian radioaktif dalam dunia teknik sipil adalah sebagai berikut. Yang pertama, inspeksi beton jembatan tua yang mengalami getaran lalu lintas berat. Sinar gamma digunakan untuk mendeteksi retakan mikro dan rongga internal dalam struktur beton jembatan. Dengan teknik radiografi, insinyur dapat melihat cacat yang tidak tampak dari luar dan menentukan area yang memerlukan perbaikan sebelum kerusakan memburuk. Yang kedua, pemeriksaan struktur beton bendungan besar untuk menghindari kebocoran air. Sinar X atau gamma disinarkan ke bagian-bagian tertentu dari bendungan.
Gambar radiografi akan memperlihatkan ketidakkonsistenan kepadatan beton yang bisa menunjukkan adanya rongga, delaminasi, atau retakan dalam. Ini penting untuk mencegah potensi kegagalan struktur. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pemeriksaan kualitas beton pada terowongan kereta bawah tanah. Radiografi digunakan untuk memastikan tidak ada retakan atau rongga tersembunyi pada dinding dan langit-langit beton. Ini penting untuk keselamatan dan mencegah longsor atau kegagalan struktural. Yang selanjutnya adalah mengenai pengecekan grouting pada kabel tendon di konstruksi jembatan prategang. Radiografi memeriksa apakah material grouting telah menyebar merata di sekeliling tendon baja dalam saluran. Kekurangan grouting dapat mengarah pada korosi baja atau retakan beton di masa depan.